Pemirsa, ritual pengambilan air dan tanah berlangsung di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kalimantan Timur. Kedua material tersebut untuk pengisian Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara. Para raja-raja Kelemai itu. Sejumlah pejabat pemerintah Kalimantan Timur ikut mengambil air dan tanah di Desa Kutai Lama. Ritual pengambilan tanah dan air dilakukan di dua kesultanan di Kalimantan Timur. Air dan tanah diambil dari wilayah ini karena dulunya Kutai Lama merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai Aji Batara Agung. Kedua material ini akan dibawa ke titik nol Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara. Nantinya tanah dan air dari Kalimantan Timur dan provinsi lain akan disatukan dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol IKN yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Tanah dan air ini disimpan dalam tempat khusus yang dibalut kain kuning dan dimasukkan ke dalam anjat atau tas khas Dayak. Anjat kemudian diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur. Ritual ini sebagai simbol rakyat Kalimantan Timur yang siap mensukseskan Ibu Kota Negara Nusantara. Pengambilan air dan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pasir tiada lain adalah untuk mewakili kesultanan kerajaan yang ada di Kalimantan Timur. Kedua benda itu nantinya akan dimasukkan di dalam anjat. Ini sebuah alat atau tas khas dari warga Dayak Kalimantan Timur. Dengan demikian, hal itu menandakan bahwasannya warga Kalimantan Timur siap mendukung IKN. Dalam sejarah Kutai dikenal dengan ritual ngalak air yang mengandung pesan agar selalu mengingat asal-muasal nenek moyang dan mempertahankan kearifan leluhur. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Bagaimana persiapan dan apa saja prosesi yang akan dijalani saat Presiden dan seluruh gubernur di Indonesia berkumpul di Ibu Kota Negara baru? Sudah bergabung bersama kami Kabiro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kalimantan Timur, Muhammad Syafranuddin. Selamat sore, Pak Syafranuddin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafran, bisa dijelaskan Pak hingga saat ini persiapan di lokasi terkait perkemahan yang akan dilakukan besok seperti apa Pak? Alhamdulillah persiapan kita hari ini dengan dukungan Kodam, Polda dan beberapa pihak dan terutama dengan arahan dari Istana Negara sudah siap Pak untuk melakukan persiapan perkemahan Bapak Presiden di titik nol IKN Sepaku Kabupaten PPU besok. Baik, artinya persiapannya sudah 100% selesai Pak ya? Ya, boleh dikatakan 99% lah Pak. Oke, baik. Rencana kegiatan yang akan dilangsungkan di perkemahan tersebut apa Pak? Kami belum sementara ini mendapat informasi dari protokol istana. Kegiatannya beliau itu nantinya setelah menerima semua tanah dan air di se-Indonesia itu akan melakukan penghijauan di sekitar lokasi Pak. Itu baru yang kami dapat Pak. Baik, kaitannya dengan ritual air dan tanah yang memang nantinya juga akan digabungkan dari seluruh Indonesia di kawasan IKN ini sebenarnya maknanya apa sih Pak? Kalau boleh dibocorkan kepada kita semua Pak. Ya maknanya dukungan semua daerah ya, semua daerah bahwasanya tanah dan air itu kan perwakilan daripada untuk mewujudkan kesiapan kita menjadikan IKN itu sebagai pusat ibu kota. Jadi simbol Mbak, jadi simbol dari warga masyarakat di Kalimantan Timur ini bahwasanya siap mendukung sepenuhnya IKN itu. Baik, secara total ada berapa orang Pak rombongan yang ikut dalam kegiatan perkemahan besok Pak? Nah ini datanya itu ada di pihak istana, mungkin Pak Ramanda nanti bisa beri keterangan. Yang pasti kami dapat informasikan beliau Bapak Presiden itu kan akan didampingi beberapa menteri dan kepala otorita IKN Pak. Baik, yang sudah konfirmasi hadir di sana Pak? Kalau semua gubernur sudah datang Pak hari ini Pak. Semua gubernur sudah datang di sana Pak ya hari ini ya? Ya sudah. Baik, kalau untuk yang ikut berkemah bermalam bersama Presiden dari mana saja Pak? Sudah dapat informasinya? Informasi yang kami dapat itu selain beberapa menteri, kemudian 5 gubernur se-Kalimantan itu Pak yang baru dapat kami informasikan Pak. Oke, gubernur se-Kalimantan akan ikut bersama Presiden untuk berkemah Pak ya? Iya. Pak, kalau dari
sisi waktu Pak, awalnya kita mendapatkan informasi bahwa Presiden dan rombongan akan melakukan kemah pada tanggal 13 hingga 14, kemudian bergeser pada 1 hari. Apa yang menyebabkan pergeseran kegiatan ini Pak? Mungkin dengan jadwal beliau Pak yang cukup padat ya. Beliau saja baru tiba ya sore ini di Balikpapan jadwalnya gitu. Jadi pertimbangan dari pihak protokol istana mungkin itu cuma waktu kegiatan Pak Presiden yang cukup padat Pak. Baik. Pak Syafruddin, terakhir Pak, mungkin dari sisi pengamanan mungkin di sana, kemudian persiapan juga yang akan dilakukan terkait perkemahan yang akan dilakukan besok, ini seperti apa koordinasinya dengan pihak terkait Pak? Alhamdulillah Pak, selama ini sesuai dengan pengalaman kami, selalu mendapat dukungan dari Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dari Lanut, dari berbagai pihak keamanan yang ada di sini Pak. Alhamdulillah semua berjalan lancar Pak. Padahal rem itu semua sudah. Sejak awal ada rencana untuk berkemah Bapak Presiden ini, kami sudah melakukan komunikasi Pak untuk persiapan hal-hal itu. Yaitu sejak tanggal 7 yang direncanakan tanggal 7 Februari yang lalu Pak. Baik. Artinya koordinasi sudah dilakukan, juga persiapan sudah hampir rampung untuk menyambut Presiden dan Gubernur seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Syafruddin sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasinya di Anju Sore. Selamat sore.